ada pertanyaan dari Ibu Nur. Assalamualaikum Pak Didin. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Didin, kaligrafi apa yang sebaiknya dipasang untuk ruang tamu, ruang keluarga, tempat sholat, juga di kamar? Apa boleh memasang ayat Al-Quran seperti Al-Ikhlas, ayat kursi di status? Memang ada ayat-ayat pilihan yang sangat bagus untuk digantung di dinding. Tentu yang terbagus itu tentu Al-Ikhlas itu tadi, karena itu memiliki nilai ibadah tauhid yang sangat tinggi. Surat Al-Ikhlas, kemudian ayat-ayat lain seperti ayat kursi atau Al-Fatihah. Ada juga ayat-ayat tentang ibadah misalnya. Bahkan ada yang sangat senang sekali melukis khusus untuk di rumah keluarga itu hadis Nabi, baiti jannati, rumahku surgaku. Nah, di pasar seni rupa atau kaligrafi itu ternyata ada ayat-ayat yang menjadi idola. Jadi idola, ayat-ayat idola tuh yang pertama yang isinya itu pertahanan diri, seperti ayat kursi. Sampai ada seorang pelukis dari ITB, Bapak Abai Subarna, melukis apapun itu ayat kursi. Jadi rupanya ayat kursi itu banyak dicari. Dan kedua termasuk gue tadi Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, ada lagi Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kemudian Alam Nashrah. Kalau Alam Nashrah itu kan isinya doa untuk melapangkan hati, mempermudah urusan itu. Kemudian ada juga ayat-ayat lain misalnya tentang ibadah itu sholat. Jadi ada di antara penonton pameran itu menginginkan lukisan tentang sholat. Kenapa? Dia menjawab bahwa berkali-kali saya menemuin segala macam masalah, tapi setelah sholat jadi selesai. Nah gitu kan, wasta'inu bis sabri was sholah, carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Nah, ini seluruhnya ini ayat-ayat yang bagus ada di dinding. Nah sedangkan kalau jenis khot atau gaya kaligrafinya yang paling mudah dibaca itu naskhi. Naskhi itu gaya tulisan yang sangat simple, yang sangat mudah untuk dibaca karena harokat-harokatnya itu jelas. Nah ada juga yang lain misalnya namanya sulus. Sulus itu lebih rumit. Ada yang namanya khot diwani, khot farisi, khot kufi, dan lain-lain. Tapi ini hanyalah gaya, yang penting itu isinya. Nah sebab ada yang mengatakan al-khottu handasatun ruhaniyatun zoharot bi'alatin jismaniyah. Kaligrafi itu adalah arsitektur rohani yang dilahirkan melalui perabot kebendaan. Apa perabot kebendaannya di sini? Perabot kebendaan di sini adalah kanvas, warna, cat, tulisan, itu benda. Tetapi yang paling penting itu pesan-pesan di dalamnya. Jadi handasatun ruhaniyah, arsitektur rohani. Nah pesannya itu tentulah pesan untuk melakukan amal saleh, pesan supaya kita menjadi orang yang baik-baik, pesan takwa, pesan jihad. Bahkan ada juga pengunjung pameran tuh sangat menyukai ayat yang disebut ayat 1000 dinar. Jadi ayat 1000 dinar itu ayat-ayat yang memang bisa menyebabkan rezeki itu mudah. Itu banyak ayat-ayat tentang itu gitu ya. Nah ayat-ayat tentang itu ada. Ayat apa tuh? Surat apa? Misalnya tentang ini, waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa pada Allah, maka Allah memberi mudah jalan keluar dan dia dapat rezeki dari sudut yang tidak disangka-sangka. Itu banyak yang menyukai ayat itu karena katanya komersil. Terus ada misalnya wafis sama rizqukum wa ma tu'adun, dan di langitlah rezeki kamu, bahkan apa saja yang dijanjikan Allah ada di langit. Itu ditempelkan di dinding. Dan apapun yang kita tempelkan itu doa sebetulnya. Jadi kalau kita menulis Fatihah, pada dasarnya kita terus-terusan sedang berdoa.
Cuman doanya doa diam gitu ya, tidak ada bunyi, tapi sebetulnya itu berbunyi gitu ya, doa. Nah maka di rumah kita itu syogjanya ditempel itu bukanlah gambar-gambar, apalagi gambar yang porno gitu ya, tetapi justru ayat-ayat Al-Quran, karena itu doa itu. Nah memperbanyak ayat-ayat Al-Quran di dinding rumah itu berarti kita melindungi diri kita itu dengan sekaligus berdoa untuk kebaikan kita. Savoring this moment.